Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Pesugihan Tali Pocong. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap pelaku yang pernah melakukan sebuah pesugihan berjenis pesugihan tali pocong. Bagaimana keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Jawa Tengah 2009. Sebut saja namanya Rudi. Dia merupakan seorang pedagang bakso yang biasa menjajakannya di dekat rumah ataupun di tempat-tempat ramai yang ada di sekitaran rumahnya. Pak Rudi ini bisa dibilang sangat konsisten dalam berjualan. Namun karena memang saat itu belum terlalu banyak yang minat dengan bakso yang dijajakan oleh Pak Rudi itu, alhasil omset yang diraihnya hanya cukup untuk modal sehari-hari. Suatu hari, Pak Rudi mendapatkan sebuah pelanggan yang ternyata dia juga adalah pedagang bakso. Namun bedanya, dia sudah tidak bekerja lagi dan sekarang memperkerjakan banyak karyawan yang memang sudah memiliki banyak outlet tersendiri di tempatnya. Orang itu bernama Pak Aan. Dia dulunya sama seperti Pak Rudi sebagai tukang bakso keliling. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Aan meraup banyak kesuksesan setelah dirinya melakukan sebuah ritual yang bernama ritual tali pocong. Entah apa yang ada di pikiran Pak Aan kala itu, sampai-sampai dirinya memberitahu lebih dalam terkait pesugihan yang pernah dilakukannya, sampai menjadikan dirinya sebagai orang yang paling sukses di desanya. Alhasil, Pak Aan pun menceritakan lebih dalam terkait perjalanannya ketika melakukan sebuah ritual pesugihan tali pocong. Pak Rudi pun menyimak seluruh perkataan yang dipaparkan oleh Pak Aan terkait perjalanan dirinya saat hendak melakukan sebuah ritual pesugihan yang dinamakan ritual tali pocong. Saat itu, pembeli yang ada di tempat Pak Rudi hanya Pak Aan. Anehnya, tidak ada satupun orang yang membeli bakso Pak Rudi kecuali Pak Aan seorang. Pak Aan masih menceritakan terkait perjalanan saat dia mula-mula mengambil tali pocong itu tepat di Sabtu Kliwon. Ternyata pengambilan tali pocong yang dilakukan oleh Pak Aan tidaklah sendirian. Pak Aan dibantu oleh seseorang dukun, yang mana dukun tersebut adalah seseorang yang menunjukkan dirinya kepada pesugihan tali pocong tersebut. Setelah tiba di pemakaman yang ditunjuk, dukun tersebut meminta kepada Pak Aan untuk menaruh ayam cemani hitam yang bertujuan untuk mengundang si sosok makhluk tersebut. Lalu, ayam tersebut diletakkan di sebuah pohon bunga kamboja. Setelah diletakkan, dukun tersebut akan mengorek-korek lemah layat tanah kuburan di salah satu pemakaman tersebut. Setelah dikorek-korek, Pak Aan dan dukun tersebut akan membacakan sesuatu yang tujuannya adalah memanggil sosok pocong tersebut. Kedatangan dari sosok pocong tersebut akan diawali dengan suara hembusan angin. Setelah itu, akan terdengar suara lompatan yang mana suara tersebut menunjukkan pada kedatangan dari sosok pocong tersebut. Setelah sosok itu tiba, Pak Aan akan berjalan menuju sosok pocong tersebut dengan langkah kaki berlahan dan tidak boleh menghembuskan nafas saat ingin membuka tali pocong tersebut. Setelah didapatkan talinya, Pak Aan akan berjalan mundur sampai 5 langkah. Barulah dirinya boleh bernafas seperti semula.
Mendengar penjelasan dari Pak Aan terkait proses pengambilan tali pocong tersebut, Pak Rudi pun merasakan hawa merinding yang membuat dirinya tidak berhenti bergetar. Pak Aan yang melihat ekspresi wajah Pak Rudi yang ketakutan pun hanya tertawa. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau mengikuti hal ini? Pak Rudi hanya terdiam. Dia sebenarnya tidak tertarik sedikit pun dengan penawaran yang dilakukan oleh Pak Aan terkait pesugihan tali pocong. Namun entah mengapa, Pak Rudi merasa dirinya itu harus mencoba hal tersebut. Siapa tahu dengan mencoba apa yang pernah dilakukan oleh Pak Aan, Pak Rudi bisa menjadi tukang bakso yang sukses, sama seperti Pak Aan. Saya mau, Pak. Jadi apa saja syaratnya? Serius kamu mau melakukan hal ini? Iya, Pak. Maharnya mudah. Siapkan uang 200.000, ayam cemani, lalu kembang kantil. Setelah itu, Pak? Malam ini adalah malam Sabtu Kliwon. Jadi, malam ini juga kamu akan aku ajak ke tempat ritual itu sendiri bersama dengan dukun yang pernah menunjukkan kepadaku itu. Pak Rudi pun hanya mengangguk paham. Sesaat setelah bakso yang dimakan Pak Aan itu habis, Pak Aan pun langsung memberikan uang senilai 200.000 rupiah. Pak Rudi yang melihat itu langsung kaget. Namun Pak Aan hanya tersenyum. Ia pun langsung berucap kepada Pak Rudi, "Ini untuk mahar." Pak Rudi pun mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Aan sebelum akhirnya Pak Aan pergi meninggalkan Pak Rudi. Namun sebelum Pak Aan pergi, Pak Aan memberitahu terkait tempat pertemuan mereka berdua. Setelah memberitahu hal tersebut, Pak Aan pun pergi meninggalkan Pak Rudi. Malam harinya, Pak Rudi pun pergi ke sebuah tempat yang telah dijanjikan sambil membawa mahar dan segala persyaratan yang akan dilakukan saat ritual nanti. Tidak lama kemudian, Pak Aan pun mendatangi Pak Rudi dengan menggunakan pakaian serba hitam beserta dengan seseorang yang diyakini sebagai dukun, perantara dari ritual tersebut. "Bagaimana? Sudah siap?" "Sudah, Pak." Akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju sebuah makam yang diyakini sebagai makam keramat di desa tersebut. Saat Pak Rudi menginjakan kaki di pemakaman tersebut, dia merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Tubuhnya bergetar hebat sampai-sampai keringat dinginnya keluar bercucuran. Kanan kiri tempat tersebut sudah dipenuhi dengan makam. Suara-suara aneh mulai keluar dari berbagai tempat. Dimulai dari suara tawaan seorang wanita, tangisan, suara anak kecil, suara erangan seperti harimau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sampai akhirnya mereka bertiga pun berhenti di sebuah makam baru yang masih basah. Kata Pak Aan, makam yang dituju sebagai ritual tersebut adalah makam yang baru dan belum sampai 7 hari dari penguburan. Mereka bertiga langsung memulai ritual tersebut. Mula-mula, Pak Rudi memasang ayam cemani yang sudah disembelih di sebuah pohon kamboja. Lalu dia juga menaburkan kembang kantil di sekitaran kuburan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pertanda bahwa kedatangan ketiganya karena maksud tertentu. Sesaat setelah semuanya dipersiapkan, tiba-tiba terdengar suara yang begitu mengagetkan dari dalam kuburan tersebut. Pak Rudi yang mendengar hal tersebut pun langsung mundur ke belakang. Namun Pak Aan dan dukun tersebut segera menyuruh Pak Rudi untuk mendekat kembali. Tak lama kemudian, ritual pun dimulai. Dukun tersebut membacakan mantra khusus yang ditunjukkan untuk memanggil sosok pocong tersebut. Pak Aan pun menyuruh Pak Rudi untuk menundukkan kepalanya sampai pertanda yang benar-benar datangnya pocong tersebut tiba. Sesaat kemudian, suara angin yang berhembus kencang pun mulai terasa. Lambat laun suara yang lainnya pun benar-benar terdengar dengan jelas. Dukun tersebut langsung mengarahkan wajahnya ke arah ayam cemani yang sudah diletakkan di pohon kamboja itu.
Samar-samar, sosok putih benar-benar terlihat jelas sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Pak Aan pun menyuruh kepada Pak Rudi untuk segera mengambil tali pocong tersebut. Pak Rudi pun mulai bangkit dari duduknya. Dia perlahan berjalan ke arah pocong tersebut sembari menahan rasa takut yang begitu dalam. Selangkah demi selangkah, Pak Rudi mulai menuju ke sosok pocong tersebut. Saat dirinya sudah beberapa langkah menuju pocong tersebut, Pak Rudi pun menarik nafasnya dalam-dalam. Karena dalam proses pengambilan tali pocong tersebut, Pak Rudi tidak boleh bernafas hingga akhirnya bisa mengambil tali pocong tersebut. Sampai saat dimana ketika Pak Rudi sudah berada di dekat di hadapan pocong itu, Pak Rudi benar-benar melihat dengan jelas sosok tersebut dengan wajah yang benar-benar telah hancur berantakan dan menebarkan bau yang sangat busuk. Pak Rudi menahan bau busuk tersebut dan menahannya dengan sekuat tenaga. Saat kedua tangan Pak Rudi ingin melepaskan tali pocong itu, Pak Rudi memalingkan wajahnya karena bau busuk yang ditebarkan itu dari sosok pocong tersebut sangatlah menyengat. Sampai akhirnya Pak Rudi tidak kuat menahan bau busuk tersebut. Dia pun tidak bisa lagi menahan rasa sesak dari dalam dada. Alhasil, Pak Rudi pun bernafas dan membatalkan ritual tersebut. Sosok pocong yang telah berada di hadapannya kini telah menghilang dengan seketika. Hilang. Pak Aan dan Mbah Dukun tersebut buru-buru menuju ke tempat Pak Rudi. Mereka berdua tahu jika nantinya Pak Rudi tidak ditolong, sosok-sosok yang berada di sekitarannya benar-benar akan menuju ke Pak Rudi untuk mengganggunya. Pak, bangun Pak, bangun. Pak Aan berteriak. Tak lama kemudian, Pak Rudi pun terbangun. Ayo, kita pergi dari tempat ini. Kenapa memangnya, Pak? Lihatlah di belakangmu. Pak Rudi pun langsung terbangun dan melihat sesuatu yang berada jauh dari belakang tubuhnya. Ternyata di bagian belakang dekat dengan pohon beringin sudah berdiri banyak sosok dengan berbagai macam bentuknya. Sosok-sosok yang berada di belakang tersebut marah karena Pak Rudi dan yang lainnya telah mengusik ketenangan mereka. Cepat bangun, kita harus tinggalkan tempat ini. Pak Rudi pun langsung terbangun dan beranjak pergi meninggalkan pemakaman tersebut. Namun belum juga mereka bertiga keluar dari pemakaman, tiba-tiba ada benda terjatuh tepat di hadapan mereka. Bak! Benda tersebut adalah ayam cemani yang digunakan untuk memanggil pocong tersebut. Ternyata para sosok yang berada di pemakaman tersebut yang mengembalikan seserahan ayam cemani itu. Dengan berhentinya ritual tersebut, bisa dikatakan bahwa ritual yang dilakukan oleh Pak Rudi itu telah gagal total. Itu artinya, ritual tali pocong yang dilakukan oleh Pak Rudi benar-benar telah berhenti. Dengan begitu, Pak Rudi akan kembali berdagang bakso keliling seperti biasanya. Lalu, dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan oleh Pak Rudi, dia benar-benar ingin kembali memulai berjualan dengan cara yang halal. Karena ia tahu resiko menggunakan tali pocong tersebut pasti ada dampak dan akibatnya. Sehingga dengan begitu, Pak Rudi kembali seperti semula sebagai tukang bakso keliling di desanya. Begitulah ceritanya pesugihan tali pocong. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cerita ini? Apakah ini sebuah kisah yang dibilang kisah nyata atau hanya fiksi atau hanya karangan belaka? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah subscribe. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga telah lembut.